arba'ah saja. Kalau kuliah di Fakultas Syariah itu hanya itu 4 itu saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Dan ketika kita bicara tentang 4 madhab, teman-teman, ya, bukan hanya kita bicara tentang madhab, tapi ketika kita bicara tentang fikih, ilmu fikih, maka siap-siap dengan perbedaan, karena pasti akan ada perbedaan itu. Kita tidak bisa mengingkari adanya perbedaan ini, ya, pasti ada. Namun sebagai para thalabul ilmi, termasuk dengan saya, karena saya juga termasuk para thalabul ilmi juga, sama dengan teman-teman, perbedaan itu kita akan singkapi dengan cara yang bijak, apalagi urusan dengan madhab, ya. Biasanya saya membahas tentang akidah, ya, kalau hari Ahad itu, ya, karena seperti yang kita ketahui, Ahad ini ya saya memang free, ya. Kalaupun kadang-kadang ada kuliah, kadang-kadang enggak hari Ahad itu, ya, sedikit agak santai. Kadang-kadang ada undangan kajian, kadang-kadang kagak, ya. Baik, terkait dengan permasalahan perbedaan, ketika kita bicara tentang madhab, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya perbedaan, apalagi bicara tentang madhabil arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namun marilah kita sebagai para thalabul ilmi menyingkapi perbedaan itu adalah sebagai bentuk, satu, bahwa itu adalah bukti kekayaan ilmu di dalam Islam. Perbedaan-perbedaan ulama itu adalah merupakan bukti kekayaan ilmu di dalam Islam, ya. Seperti yang kita ketahui, ikhtilafur rahmah bagi para ulama kita, ya. Tapi bagi kita para thalabul ilmi ini, ikhtilafur rahmah itu sebagai hasanah ilmu buat kita. Artinya setiap perbedaan-perbedaan itu, ini sebelum saya mulai ke inti, ya, biar kita bisa lebih faham tentang perbedaan madhab ini, teman-teman, karena kebanyakan orang-orang di luar sana hanya menyingkapi atau memahami kulitnya saja, yang tiba-tiba nyeletuk gitu, ngapain madhab, bikin repot aja. Tuh madhab itu berbeda-beda lagi, nggak bermadhab juga nggak apa-apa. Bahkan ada yang lebih ekstrim sedikit, nggak penting madhab. Nah, it's okay, whatever, apapun yang terjadi dengan itu bukan urusan kita, ya, karena masing-masing punya hak gitu. Dia mau bermadhab ataupun tidak gitu kan, ya, itu kembali ke dia sendiri. Karena bicara kita tentang madhab ini kan bukan berbicara tentang rukun, syarat, halal haram, enggak. Tapi kita berbicara tentang satu anjuran atau kepentingan. Begitu pentingnya kita bermadhab, karena memang tidak ada ulama yang mengatakan wajib bermadhab, ya. Baik, kembali ke permasalahan tadi, bahwa ketika kita memandang perbedaan ini, tentu kita memaknai perbedaan ini adalah sebagai bentuk hasanah ilmu kita, ya. Semakin banyaknya perbedaan ulama itu, semakin menambah gudang hasanah ilmu buat kita. Menurut madhab Hanafi, menurut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, ya. Jadi makin nambah ilmu buat kita tuh. Dan tentu itu perbedaan itu juga merupakan rahmat bagi para ulama kita. Dan ingat, ini yang harus digarisbawahi agar tidak salah memahami. Banyak orang di luar sana memahami tentang perbedaan madhab ini akan membuat satu kekacauan atau membuat para thalabul ilmi gontok-gontokan. Enggak, berarti dia salah memahami. Kenapa? Tentang perbedaan madhab, teman-teman, hanya perbedaan itu terjadi ketika dalam istinbat hukum. Artinya perbedaan itu terjadi ketika dalam konteks pengambilan hukum atau kesimpulan hukum. Adapun untuk urusan besarnya, urusan pokoknya, ya, tetap dalam satu konsep, sumber dari yang satu, Al-Quran, hadis. Tidak ada ulama itu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, apalagi terkait dengan madhabil arba'ah, terkait dengan imam madhab, imam mujtahid, mujaddid, muhakkik, ya, terkait dengan imam 4 itu.
Tidak ada satupun di imam empat itu tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam menganalisa hukum atau istinbat hukum, gitu kan ya. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah perbedaan itu hanya terkait tentang kesimpulan hukumnya saja, atau disebut dengan istilah dalam fikih itu istinbat hukumnya saja. Adapun sumbernya teman-teman itu tidak berbeda, karena sumbernya tetap satu dia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sumbernya tetap satu, yakni Al-Quran dan hadis. Bahkan nanti ada sumber hukum kita juga ijma ulama, qiyas, gitu kan ya, yang disepakati. Adapun yang lain-lain juga ya seperti madhab Maliki mungkin ya ada penambahan ya sumber hukumnya yang terkait dengan ciri khas daripada madhab Maliki. Ada amalu ahlul Madinah, itu salah satu ciri khas daripada madhab Maliki, pengambilan hukumnya dari amalannya ahlul Madinah, orang-orang Madinah ya. Dan ada istihsab ya, sarumang kurbana dan lain-lainnya, itu juga termasuk sumber hukum. Bahkan sebagian besar juga ulama mengatakan bahwa urf atau kebiasaan satu daerah, satu tempat itu juga bisa dijadikan sumber hukum selama tidak menyalahi syariat, gitu ya. Tapi yang menjadi kesepakatan sumber hukum yang paling tinggi adalah Al-Quran, hadis, gitu ya. Maka ulama madhab ini tidak ada perbedaan di dalam sumber, tapi ulama ini berbeda hanya tentang cara pengambilan hukumnya saja. Saya kasih contoh biar mudah kita fahami. Misalnya contoh yang paling lazim kita dengar, paling lumrah ya, sering kita dengar tentang pembatalan wudhu ketika bersentuhan dengan lawan jenis, atau dalam mazhab Syafi'i nanti dengan suami. Jangan tanya kalau lawan jenis, kena 2 pasal kalau lawan jenis mah. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 pasal kena kalau dalam bersentuhan dengan lawan jenis nih. Kalau bersentuhan dengan lawan jenis ya 2 pasal kena. Selain batal wudu ya dia juga berdosa, haram hukumnya karena bersentuhan dengan lawan jenis. Nah berarti ini terkait dengan suami ya. Jadi keempat madhab itu dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali beda-beda pendapatnya. Padahal kalau kita lihat di situ sumber hukumnya sama. Dalam Al-Quran potongan surat An-Nisa itu, Olamastumun Nisa itu ya. Tapi begitulah kecerdasannya ulama-ulama madhab ya. Ketika dalam pengambilan hukum ini punya metode tersendiri, punya cara tersendiri, punya keilmuan masing-masing, dan itu tidak ada yang salah. Artinya ketika kita bermadhab, jangan merasa diri bahwa madhab kita paling benar, nggak bisa. Maka itulah kenapa saya angkat tema hari ini tentang ketika suami istri berbeda madhab. Karena jangan sampai nanti suami istri berbeda madhab yang ada ujung-ujung bercerai gitu kan, ini masalah ya. Karena ini kan urusan madhab, artinya urusan bukan dalam urusan yang fundamental ya. Karena tentang hukum madhab ini sendiri ya belum ada ulama yang mewajibkan, tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwa penting bermadhab. Kalau kita tidak bermadhab, bagaimana kita mau belajar fikih ya? Karena nanti secara detailnya nanti para ulama kita yang membahas. Ulama yang mana? Ya madhabil arba'ah tadi. Karena kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis itu. Kenapa? Karena ustadzmu, kiaimu masih kurang ilmunya. Apa pula model kita? Tentu lebih banyak lagi kekurangannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa direct Al-Quran dan hadis. Karena begitu banyak ruang Al-Quran dan hadis itu disisakan hal yang tidak bisa kita pahami secara tekstual. Itu sudah jelas itu. Maka kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis tanpa melalui ulama. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa saya kasih contoh satu ya. Fakta mengatakan bahwa ulama ini berbeda pendapat itu hanya dalam metode istinbat hukumnya saja. Bukan berbeda tentang sumber. Kalau berbeda tentang sumber ini masalah, karena itu hal yang fundamental ya. Dan tidak ada ulama yang berbeda tentang sumber, karena sumber sudah nggak akan bisa dirubah. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis
ya kan? Nah, tapi yang berbeda para ulama kita madhabil arba'ah ini, wabil khusus tentang contoh yang saya kasih tadi adalah tentang batalnya wudu, ya, adalah metode pengambilan hukumnya atau metode kesimpulan hukum disebut dengan istinbat. Di situ saja caranya mengambil kesimpulan hukum itu. Makanya contohnya ketika batalnya wudhu kita bersentuhan dengan suami. Kalau dalam madhab Hanafi syahwat tak syahwat tidak membatalkan, karena madhab Hanafi ini memahami bahwa bersentuhan dengan lawan jenis itu ketika ada ada tidak ada syahwat itu blas sama sekali tidak membatalkan, ya. Berarti kalau kita melihat pendapat madhab Hanafi ini memang sangat longgar. Syahwat tak syahwat nggak membatalkan di situ. Lalu kita lanjut ke madhab Maliki. Madhab Maliki jima saja baru membatalkan, ya. Artinya maknanya di situ kalau kita lihat uraian di dalam kitab itu syahwat baru membatalkan. Tapi syahwat itu aula mastumun nisa, maksudnya di dalam madhab Maliki itu adalah, mohon maaf, jima baru membatalkan. Nah, terkait dengan madhab yang kita pakai, dan saya juga bermadhab Syafi'i secara fikihnya. Kalau secara akidah saya mengikuti ulama-ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bermadhab Asy'ariyah, Maturidi. Nah, kalau secara fikih saya menggunakan madhab Syafi'i. Tapi saya belajar 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, karena memang tuntutan studi. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i sendiri berbanding terbalik dengan madhab Hanafi. Ya, kenapa Umi pejamkan mata? Saya khawatir ada head comment. Jadi saya tidak mau merusak hati saya dengan komen-komen yang tidak-tidak, ya. Jadi saya ngadep sini aja sudah. Dalam madhab Syafi'i, ya, syahwat tak syahwat tidak pakai hail. Hail itu pelapis maksudnya. Bersentuhan kulit, bukan kuku, bukan gigi, bukan rambut, sengaja tak sengaja, maka mutlak membatalkan. Sumbernya sama, termasuk dengan madhab Hambali juga, ya. Syahwat baru batal madhab Hambali itu sumbernya semua sama dari Al-Quran dan Sunnah tadi, terutama di Al-Quran surat An-Nisa itu aula mastumun nisa. Ini sumbernya satu, tapi cara pengambilan hukumnya yang berbeda. Itu saja teman-teman, itu yang harus difahami. Karena banyak orang yang tidak memahami hal ini mengatakan bahwa madhab ini bikin repot, madhab ini bikin orang bingung, madhab ini bikin orang gontok-gontokan, madhab ini taklid buta segala macam. Nah, itu datang dari golongan-golongan yang memang mereka tidak memahami tentang madhab, ya. Mereka mengatakan kita bertaklid buta dengan madhab. Dia sendiri bertaklid buta dengan bukan ulama madhab. Taklid dengan Ibnu Bas, taklid dengan Ibnu Taimiyah, taklid dengan Syekh Utsaimin. Bahkan dia bertaklid buta dengan gurunya. Gurunya mengatakan itu bid'ah, ikut dia ngomong bid'ah. Ya. Bertaklid itu nih, taklid dengan ulama yang mana? Saya nggak bilang taklid dengan ulama Bekasi, ulama Jakarta. Nih kita bicara tentang madhab, ya. Orang yang bermadhab ya taklid dengan madhab yang dia, ya. Masya Allah, banyak kali pertanyaan saya lihat, ya, dalil cadar segala macam, Masya Allah, luar biasa. Tapi saya selesaikan materi saya dulu, ya. Saya selesaikan materinya dulu. Kalau nggak jelas apa manfaatnya buat umat, oh ya, kalau nggak jelas, nggak ada manfaatnya, ya Anda tak usah bermadhab. Kita lagi bahas tentang madhab, ya. Kalau nggak ada manfaat buat Anda, ya di skip aja, ya. Ya, jadi orang-orang yang mau menuntut ilmu saja, yang cerdas saja, maka saya yakin orang-orang cerdas saja yang mau mendengar. Ya, kalau orang nggak cerdas ya udah di skip aja. Karena itu saya berhak untuk mengatakan bahwa hanya orang-orang yang cerdas saja yang mau mendengar ketika kita membahas tentang madhab, ya. Kalau orang nggak cerdas ya silakan di skip atau get out, dah selesai masalahnya. Nah, kenapa saya membuat satu judul atau tema hari ini? Saya fokus ke sini saja biar saya tidak melihat head comment, ya, atau komen-komen yang tidak anfaedah.
ya, karena mengganggu nanti proses belajar kita teman-teman ya. Nanti kalau sudah ada tanya jawab nanti baru saya melihat kamera.